Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bojan Hidayatullah dengan NIM 006 dari kelas A mata kuliah Computer Vision. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang modul 1, yaitu ada terdapat 7 modul atau 7 percobaan di mana dengan tujuan untuk memahami dasar-dasar dari Computer Vision dan juga representasi dari citra digital. Nah, di sini juga akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan library OpenCV, lalu operasi dasar, loading display, konversi, maupun manipulasi gitu. Nah, selain itu juga ada juga analisis untuk menganalisis suatu data dengan memainkan saturasi warnanya. Nah, dari sini diharapkan em, beberapa dasar dasar computer vision itu dapat diaplikasikan di program. Nah, mungkin di sini akan saya coba jelaskan tentang bagaimana cara untuk setup environment terlebih dahulu. Karena di sini menggunakan Python, maka di sini kita perlu setup terlebih dahulu. Nah, di sini untuk library Python-nya, saya coba install di terminal. Nah, ini sedang install. Oke, sudah selesai. Lalu lanjut, kita juga buat setup untuk environment Python. Kita tunggu. Lalu kita coba aktifasi untuk virtualnya di Windows. Kita pilih yang udah, lalu kita klik pip install min requirement. Ini sudah update. Lalu ini udah selesai. Nah, sekarang kita coba lanjut ke beberapa modul praktikum ya. Dimana di sini yang pertama ada tentang loading gambar. Bagaimana suatu program Python ini dapat memuat gambar yang kita akan analisis atau akan kita buka. Dan di sini sudah ada program untuk loading gambar. Dimana di sini bisa kita lihat. Nah, di sini untuk program loading gambar. Di sini pertama kita import library, yaitu mulai dari CP2, lalu NumPy, OS, dan juga sys. Di sini sudah ada library-library yang kita gunakan untuk memuat suatu data gitu. Nah, lalu di sini adalah nama file yang akan kita impor. Karena di sini saya akan mengimpor nama file bernama potret. Kita lihat di sini potret ini. Nah, ini gambar yang akan saya import atau yang akan saya buka. Nah, lalu di sini juga terdapat mode pembacaannya. Di sini menggunakan Emerald Color. Lalu di sini juga mendapatkan detailnya juga. Lalu ini adalah beberapa fungsi utama yang saya gunakan, yaitu menggunakan mengambil pet gambarnya. Lalu saya akan mencoba mendapatkan direktori tempat script ini berada. Nah, script ini tuh ada nanti di lokasi ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu saat dimuat, maka akan ada fungsi khusus untuk memuat gambar dari file. Nah, dan juga terdapat beberapa parameter yang kita gunakan. Ini adalah contoh parameternya. Lalu selanjutnya itu akan dicek apakah file tersebut itu ada. Nah, karena file folder tadi ada di situ, ada di file data underscore image, maka nanti dia akan mencoba memverifikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk membaca gambar dan fungsi ini akan mengembalikan numpy array atau none jika gagal. Jadi bisa gagal, maka dia tidak akan memuat dan jika gambar bisa dibuka, maka akan memprint sukses gambar berhasil dimuat seperti itu. Nah, di sini untuk juga terdapat statistik nilai pixel, lalu ukuran memori,
dan juga ini untuk mengambilkan gambar di Windows seperti itu. Nah, ini adalah program utamanya, mulai dari mendapatkan file gambar, lalu membuat gambar, dan jika gagal maka akan menghentikan program seperti itu. Nah, ini adalah contoh program pada saat gambar itu tidak ditemukan seperti itu. Dia akan mencetak gambar tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan gambar, lalu ini adalah untuk dicetak di serial monitor seperti itu. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini output yang saya dapatkan pada saat saya run program ini dan berhasil dijalankan untuk programnya. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, ini percobaan kedua adalah untuk menampilkan. Kalau tadi loading, ini untuk menampilkan. Nah, sebenarnya tidak beda jauh, yaitu pertama sama seperti sebelumnya, ada nama file gambar yang akan kita ambil. Lalu ini adalah untuk ukuran frame ya. Lalu ini ada akses dan koordinat. Lalu ini ada fungsi helper seperti untuk membuat gradient warna, untuk demo background dan juga RGB. Dan juga di sini kita coba untuk menambahkan teks. Nah, ini adalah fungsi untuk tampilan di mana ini kita dapat menampilkan gambar menggunakan window OpenCV dengan berbagai kelebihan yaitu dia itu real time dan juga cocok untuk video atau streaming. Nah, lanjut karena pada gambar ini tuh kita akan mengkonversi dari BGR ke RGB. Ini adalah contoh program yang akan digunakan. Yaitu kita menggunakan um, CP2, itu nanti dia akan mengkonversi dari BGR ke RGB seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan ada definisi perbandingan dari BGR ke RGB. Ini adalah fungsi untuk konversi ke RGB. Lalu dia akan membuat dua figure dengan dua subplot seperti itu. Nah, lanjut ini juga ada konversi grayscale, lalu untuk membuat figure dan juga menampilkan gambar asli gitu. Nah, ini untuk beberapa figure nanti dibuat 4 subplot atau 4 bagian yang nanti akan dilihat setelah ini. Dan ini adalah program utamanya, yaitu adalah untuk memuat gambar seperti tadi. Lalu juga ada menu demonstrasi. Lalu di sini ada tampilan dengan OpenCV, lalu juga ada perbandingan ya. Selain itu ada tampilan grayscale dan juga ada rangkumannya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini adalah untuk program untuk hasil yang sudah dimuat tadi yang telah kita convert dari BGR ke RGB seperti ini. Terus ini juga ada sebentar. Ini untuk perbandingan waktu RGB dengan grayscale, ini perbedaannya. Nah, ini untuk perbandingan figurnya ada 4. Nah, oke lanjut kita ke percobaan 3. Di sini untuk properti gambar, di mana tujuannya adalah ini untuk memahami struktur data, lalu mengenal properti seperti shape, type, dan size, dan juga memahami representasi pixel dalam memori. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ini seperti gambar yang akan kita pakai. Lalu ini untuk frame-nya. Lalu juga ini ada untuk fungsi bantunya. Lalu ini untuk fungsi analisis properti. Dan juga di sini menggunakan ada beberapa tipe data yaitu tipe data Python dan NumPy. Di sini menggunakan uint atau useInt integer. Itu dia 8 bit. Lalu ini ada dimensi atau shape yang kita gunakan. Di sini menggunakan dimensi shape itu sudah ada di sini ada lebar, tinggi dan juga channel, terus ukuran dan juga elemen maupun pixel gitu. Lalu di sini juga terdapat statistik nilai pixel yang nantinya akan digambarkan mulai dari minimum, maksimum, rata-rata dan juga standar deviasinya. Dan juga di sini
dapat penjelasan juga nanti. Nah, selanjutnya juga akan ditampilkan histogram dari gambar-gambar tersebut. Dan ini adalah untuk program dari histogramnya. Ada mulai dari grayscale, lalu kumulatif, dan juga histogram gabungan. Ini adalah program utamanya, sama seperti sebelumnya, itu membuat gambar, lalu akan menganalisis properti dasar, lalu menampilkan histogram juga membandingkan. Lalu di sini untuk di print di serial monitor. Nah, di sini kita coba jalankan. Dan ini untuk hasilnya. Sini dapat dilihat histogram analisisnya yang telah dianalisis, yaitu mulai dari grayscale. Di sini juga terdapat intensitas dari 0 sampai 255 karena dia 8 bit. Lalu terdapat histogram per channel, yaitu dari sisi RGB, mulai dari blue, green, dan juga red. Di sini terdapat grafiknya. Lalu di sini terdapat kumulatif histogram. Lalu di sini juga terdapat perbandingan mode pembacaan gambar, yaitu pada saat mode color dengan shape 960 640 kali 3 itu seperti ini, lalu ini grayscale dengan shape 960 dan 640, dan ini menggunakan unchanged. Oke, sudah. Sekarang lanjut ke percobaan 4. Ini adalah untuk konversi warna dengan tujuan yaitu kita akan memahami berbagai color space seperti BGR, RGB, HSP, dan juga grayscale serta lab dengan menggunakan fungsi CP2 dan CPT color. Nah, jadi kita akan memahami kapan kita akan menggunakan color space tertentu. Ini sama seperti tadi untuk mengambil gambar dengan data potret JPG. Lalu ini adalah preset warnanya. Ini untuk threshold yang kita gunakan untuk deteksi warna menggunakan HSP. Di sini ada formatnya, yaitu Hmin, Smin, Pmin, Hmax, Smax, dan juga Pmax. Dan ini sudah kita tetapkan. Lalu ini adalah fungsi untuk konversi color space, di mana di sini akan mendemonstrasikan berbagai gambar, mulai dari BGR ke RGB, BGR ke grayscale, BGR ke HSP, BGR ke lab, dan juga akan menampilkan semuanya. Dan ini untuk detail dari tiap barisnya. Ini untuk untuk color space dengan visualisasi, nanti dia akan um, menganalisis warnanya sesuai dengan value-nya. Lalu juga terdapat saturasi di sini. Nah, di sini ada fungsi untuk konversi dari untuk HSP. Lalu ini ada baris-barisnya untuk deteksi merah, hijau, dan juga biru. Ini adalah fungsi utamanya, yaitu untuk dengan membuat program. Lalu jika sukses akan membuat gambar dan akan loading path gambar. Lalu untuk demonstrasi gambarnya. Dan di sini terdapat beberapa ringkasan, yaitu mulai dari daftar, konversi juga ada. Lalu di sini kita akan mengetahui perbedaan itu. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat untuk hasil yang RGB itu kurang lebih sama seperti BGR, cuman dia lebih tajam. Lalu grayscale itu lebih ke abu-abu. Lalu HSP ini dia seperti di convert ke untuk mendeteksi warnanya. Lalu ini hue, lalu ini untuk saturasi, ini dan ini untuk value.
Nah, ini untuk perbedaannya. Jadi untuk variasi W itu dari 0 sampai 179, untuk variasi saturasi itu 0 sampai 255, lalu untuk variasi value itu 0 sampai 255. Ini pada saat untuk thresholdingnya, em, ini ada untuk gambar asli, lalu ini untuk masking merah, hijau, biru. Pada saat di masking merah hanya muncul ini, biru ini, lalu untuk merah ini. Dan ini untuk perbandingan metode konversi. Itu dari gambar asli RGB. Ini kita lihat ini menggunakan emission method, lalu ini average, lalu ini channel blue saja, green saja, dan juga red saja. Inilah perbedaannya. Lalu di sini kita lanjut ke program 5, yaitu manipulasi pixel. Untuk tujuan adalah kita akan mengakses nilai pixel individual dan juga akan memodifikasi region of interest atau ROI dan juga akan menggunakan operasi aritmatika pada pixel. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami koordinat dan juga indexing gambar pada percobaan kelima ini. Dan ini sama seperti sebelumnya, variabel yang kita bisa ubah karena kita akan tetap menggunakan data potret tadi. Lalu ini adalah untuk perbedaannya terdapat koordinat pixel, yaitu koordinat y-nya 100 dan x-nya 150. Lalu juga terdapat koordinat Troy dan juga nilai brightness, lalu konstan dan juga warna ROY di sini sudah ada, bisa kita ubah. Ini untuk fungsi helper untuk mendapatkan fat file dan juga membuat gambar gradient untuk demonstrasi. Lalu ini adalah fungsi akses dan untuk memanipulasi pixel, di mana ini akan kita demonstrasikan menggunakan nilai individual. Nah, di sini juga terdapat bagian-bagiannya mulai dari mengecek apakah koordinat itu valid. Lalu dari gambar berwarna 3 channel tadi, seperti itu. Ini adalah untuk memodifikasi dari ubah satu pixel, lalu ini ubah sekelompok pixel, dan juga ini hanya ubah satu channel. Nah, seperti itu. Dan ini untuk fungsi lainnya, yaitu pertama mulai dari brightness, lalu ada juga kontras, invert, kombinasi, lalu akan kita tampilkan untuk histogram juga perbandingannya. Lalu jika gambar tidak ada, maka gambar akan tetap solid. Ini untuk pada saat tidak terdapat file. Lalu di sini untuk kita tampilkan nantinya, dan ini adalah program utamanya, yaitu mulai gambar. Lalu ini akses gambar yang tadi telah kita panggil, yaitu gambar yang sudah kita olah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk di share monitor, lalu kita coba jalankan. Nah, ini untuk demonstrasi region of interest. Jadi, dari gambar asli ini, kita coba ROY, jadi kita fokuskan atau kita zoom. Nah, dari um, titik yang hijau ini nantinya akan kita simpan di bagian kanan atau kita ekstrak di bagian kanan ini dengan ukuran 100 103 seperti itu. Nah, ini untuk operasi copy paste region of interest. Jadi gambar asli, lalu ini setelah kita copy paste. Jadi yang gambarnya tadi dari sini kita kopas di bagian kanan. Lalu ini juga terdapat untuk operasi aritmatika pada pixel. Itu di sini kita coba mengubah mulai dari brightness, kontras, dan juga kita kombinasikan dulu. Itu dari gambar asli, lalu coba kita brightness ke plus 50, lalu kita coba kontras dikali 1,3, lalu di sini kita kombinasikan, dan lalu ini untuk hasil di invert negatif. Seperti itu. Nah, lanjut ini untuk kita akan coba memblending dua gambar. Ini gambar A dengan alpha 1, dan ini untuk perbandingan alpha lainnya.
Nah, lalu kita coba untuk percobaan keenam, itu kita untuk menggambar shape. Gimana tujuan untuk kita untuk memahami bagaimana sih cara menggambar shape pada gambar di OpenCV, lalu bagaimana cara menulis teks pada gambar, dan juga kita akan mengerti bagaimana makna setiap parameter pada fungsi drawing itu. Dan ini sama seperti tadi, ini untuk ukuran kanvasnya, lalu ini untuk background dan juga untuk font sudah ada. Lalu di sini pertama kita akan coba menggambar garis menggunakan CP line. Ini untuk fungsinya dan juga terdapat parameternya. Di sini contoh satu itu menggunakan garis sederhana itu garis horizontal saja dengan parameter ini. Lalu di sini kita akan menuliskan label pada baris ini. Ini terdapat keterangannya di sini. Lalu juga garis vertikal, garis diagonal dan juga ada garis dengan ketebalan yang berbeda serta garis 5. Jadi di sini kita akan membuat 5 contoh. Nah, lalu untuk di bagian demo kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan gambar pada fungsi ini. Dan ini kita juga demo 3 ada menggambar circle atau lingkaran pada outline-nya. Lalu juga ada untuk menulis teks. Dan ini program utamanya untuk menjalankan semua demo. Lalu ini untuk menampilkan setiap demo. Nah, ini untuk gambar yang nantinya akan untuk yang akan di-print di share monitor. Kita coba jalankan. Nah, ini untuk hasilnya dari kelima. Ini ada garis horizontal, vertikal, diagonal, line A, line 8 dan juga garis dengan ketebalan yang berbeda seperti itu. Lalu ini untuk menggambarkan kotak itu dari udah seperti outline, field atau yang terisi, lalu ini small, medium, large dan juga ini untuk ketebalannya. Lalu kita coba ini yang lingkaran, mulai dari outline, field, um, dari sisi jari-jari yang berbeda, lalu konsentrik dan juga ini. Lalu ini untuk teks, dimana kita bisa lihat banyak variasinya. Lalu selanjutnya ini yang ketujuh, yaitu menyimpan output, yang dimana ini adalah menyimpan gambar yang sudah kita ubah atau telah kita edit. Lalu kita juga dapat mengatur kualitas outputnya gitu. Nah, di sini sama kita masih menggunakan potret JPG tadi. Lalu ini untuk penyimpanan directory outputnya kita simpan di output 7 seperti itu. Lalu untuk ini juga terdapat kualitasnya. Kualitasnya itu sekitar 95, itu lumayan tinggi. Lalu ini untuk kompresinya dan juga ini adalah untuk nama output base-nya gitu. Dan untuk yang akan didemonstrasikan ini ada mulai dari JPG, PNG, BMP, TIFF, dan juga WebP seperti itu. Ini adalah fungsi untuk menyimpan gambar. Ini adalah fungsinya. Kita menggunakan fungsi JPM write. Nah, ini adalah fungsinya dengan menggunakan format, lalu kita simpan nama filenya dengan nama output base-nya nanti, lalu kita simpan. Dan ini untuk menyimpan dengan transparansi gitu. Lalu juga kita akan membuat gambar RGBA, lalu kita akan mengisi dengan gradient alpha seperti itu. Dan juga sini terdapat parameter video dan juga terdapat di dalamnya untuk membuat video writer. Lalu akan di-generate ke animasi. Lalu juga terdapat untuk chart, bar chart dan juga ada tabel info gitu. Dan ini adalah program utamanya, mulai dari membuat directory, membuat dia directory output, lalu di sini untuk membuat gambarnya, lalu ini untuk menyimpan demo-demonya. Nah, ini untuk menyimpan demo simpan dasar, atau demo simpan PNG dan JPG dan lain-lain seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, ini untuk demonstrasinya. Ini bisa kita simpan nanti di sini.
ada save the figure. Kalau kita klik nanti dia akan menyimpan di file yang kita inginkan gitu. Jadi sudah bisa kita simpan seperti itu. Lalu ini kita coba lagi. Ini untuk perbandingan format filenya juga sudah terdapat di sini. Yang JPEG itu hanya sebenarnya 13,3 KB, lalu yang kedua 27,7 KB, dan yang paling besar ada di BMP itu sekitar 1,8 MB. Ini untuk perbandingan formatnya. Jadi untuk BMP ini kenapa besar? Karena dia tidak dikompresi seperti itu. Jadi kalau kita simpan di sini kita bisa juga seperti tadi. Dan selanjutnya ini adalah project akhir yang sudah saya buat dari ketujuh percobaan yang sudah tadi saya demonstrasikan, di mana pada percobaan ini saya coba mengintegrasikan ketujuh percobaan tersebut yang nantinya akan dengan yang saya buat untuk pipeline program, di mana di sini terdapat penjelasan pipeline-nya. Nah, di sini untuk project ini yaitu saya akan mencoba untuk menggabungkan semua modul praktikum dari 1 sampai 7 itu menjadi sebuah pipeline pemrosesan yang lengkap gitu. Itu mulai dari loading gambar, mengambilkan gambar, analisis gambar, konversi, manipulasi, menggambar shape ataupun teks, dan juga menyimpan semua outputnya di dalam folder output project. Nah, ini dia yang saya simpan seperti itu. Nah, ini coba saya jalankan. Nah, di sini sudah selesai saya jalankan, di mana ini menghasilkan sekitar beberapa file dari hasil em, ketujuh program tadi, dan juga di sini terdapat perbandingan ukuran file, lalu di sini terdapat ringkasan pipeline juga seperti itu. Jadi saya coba mengintegrasikan ke 7 pembahasan tadi, dan ini bisa dilihat untuk penyimpanan gambarnya sukses, lalu JPEG-nya ini juga terdapat ukurannya, lalu juga terdapat berbagai label kompresi di sini, lalu juga terdapat penyimpanan gambar, video, dan juga ini beberapa parameter yang tadi sudah kita running. Dan ini untuk yang project saya tadi. Jadi mulai dari loading gambar, lalu menampilkan gambar, analisis pixel, lalu konversi color space, lalu di dalamnya ada manipulasi pixel juga, menggambar sebenarnya anotasi, dan juga yang terakhir adalah menyimpan output dalam berbagai format seperti itu. Nah, ini kita coba lihat di dalam programnya. Ini adalah program utamanya seperti tadi. Ini karena emang file yang kita gunakan dari awal, jadi saya hanya memasukkan satu saja, potret JPG ini. Dan juga ini gabungan dari semua yang tadi. Jadi terdapat manipulasi pixel sudah saya definisikan di atas ini. Lalu untuk kualitas dan juga kompresinya. Dan di sini juga terdapat beberapa penjelasan, yaitu untuk loading gambar ini function yang saya gunakan. Ini sama seperti pada loading gambar di sini. Lalu menampilkan gambar, lalu juga ini untuk properti gambar. Dan sebenarnya di sini adalah untuk konversi color space sesuai dengan pada percobaan 4. Lalu ini untuk manipulasi pixel. Ini untuk menggambar shapes dan anotasi tadi. Saya coba membuat garis diagonal, kotak, lingkaran, elips, poligon, teks, dan juga lainnya. Lalu ini tujuan untuk menyimpan semua gambar pada seluruh format. Jadi saya simpan dengan berbagai macam format ini. Dan ini untuk ringkasannya nanti seperti yang tadi dilihat di bawah. Ini tadi untuk menjalankannya. Dan di sini kita coba lihat hasil outputnya.
Nah, ini untuk beberapa output yang dihasilkan. Yaitu yang pertama pada tahap penampilkan gambar dan juga mengkonvert dari ke RGB dan juga grayscale. Lalu ini untuk histogramnya tadi. Jadi kita coba pisah yang tadinya digabung menjadi dipisah. Lalu konversi warna ini juga digabung menjadi satu file. Lalu ini untuk grayscale, lalu ini untuk HSP, LAB, dan ini untuk hasil manipulasi ROI yang tadi di zoom dan juga langsung disimpan di atas ini. Lalu ini untuk manipulasi pixel dengan mencoba mengatur brightness dan juga menambahkan kontras 1,3. Lalu di sini untuk mencoba menggambarkan shape di sini mulai dari kotak, lingkaran, segitiga dan juga oval. Jadi di sini sudah di random dari ROI ditambahkan dengan shape-shape gitu. Nah, ini untuk sel final yang tadi. Dan ini untuk hasil output perbandingan ukuran file yang sudah kita buat sama seperti sebelumnya. Jadi yang paling kecil itu ada dari JPG dan paling besar ada dari BMP karena dia memang tidak dikompresi atau dikompres seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.